Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Wijayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang dampak COVID-19 di bidang komunikasi data di Indonesia. Video kali ini bertujuan untuk melengkapi proyek akhir mata kuliah komunikasi data yang diampu oleh Ibu Nurul Kholisatul Ulia. Virus Corona. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown atau corona. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan ke Amerika Serikat termasuk Indonesia. Penyebab munculnya virus corona. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternakan atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Pencegahan. Center of Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti 1. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. 2. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. 3. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. 4. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. 5. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. 6. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. 7. Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. 8. Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Serta masih banyak pencegahan lain yang dapat dilakukan. Dampak COVID-19 pada komunikasi data di Indonesia. Dampak positif. 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu Anda memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu saja, Anda pun dapat terhubung dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik saja. 2. Penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi yang memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu Anda mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung Anda ketahui saat itu juga. 3. Munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk Anda bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat di mana saja melalui suatu platform khusus. Contoh sosial media yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Selain menghubungkan Anda dengan teman lama dan kerabat yang jauh, media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, melakukan promosi dan jual beli lewat media sosial, bahkan kini menjadi cara yang sangat efektif dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. 4. Sarana berbagi file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan Anda untuk berbagi file. Mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya dapat Anda peroleh dengan beberapa klik saja.
Melalui media perantara internet, kegiatan berbagi file ini menjadi lebih mudah lagi untuk dilakukan. 5. Memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Kini masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung pada narasumber buku saja. Melalui internet, para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Pemerataan pendidikan pun sekarang menjadi hal yang tidak mustahil lagi, mengingat teknologi komunikasi sekarang dapat dirasakan manfaatnya bahkan di tempat terpencil. Dampak negatif. 1. Mudahnya informasi hoaks menyebar ke masyarakat. Karena cepatnya penyebaran informasi, banyak orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi yang tidak benar yang mungkin akan membuat sebagian penerima informasi panik dan takut dengan informasi tersebut. 2. Kurangnya komunikasi langsung. Sekarang ini kita sering bersosialisasi melalui perangkat digital daripada melalui kehidupan nyata, sehingga kualitas hubungan berkurang karena kita menjadi lebih sibuk dengan perangkat masing-masing. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kontak fisik di kehidupan nyata dapat menyebabkan depresi dan penyakit mental lainnya. Peran komunikasi data. Tanpa keberadaan komunikasi, sebuah visi dan misi suatu organisasi atau kelompok akan sulit tercapai dan berjalan dengan sporadis. Karena dengan komunikasi maka seseorang akan memperoleh informasi yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya informasi, seseorang yang bergerak dalam berbagai organisasi akan ketinggalan dari organisasi atau kelompok lainnya. Jika sebuah organisasi memiliki keinginan untuk mengalami kemajuan, maka informasi menjadi salah satu aspek kebutuhan yang harus terpenuhi. Tujuan utama komunikasi yaitu untuk memperoleh informasi, menyampaikan komunikasi, dan saling berinteraksi. Lebih jauh lagi, komunikasi dapat digunakan sebagai upaya mempengaruhi seseorang, kelompok, maupun golongan tertentu untuk menyamakan pandangan maupun tujuan-tujuan tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.